Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirana Duyanti Putri, Prodi Akuntansi dengan NIM 2022 Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu regresi data panel. Regresi data panel adalah jenis data yang menggabungkan data cross-section dan time series yang menghasilkan jumlah observasi yang besar. Data panel dapat dikategorikan sebagai data longitudinal atau micropanel, di mana variabel yang sama diamati selama periode waktu tertentu. Contohnya yaitu data pertumbuhan ekonomi provinsi di Indonesia era otonomi daerah dari tahun 2001 hingga 2006. Data ini merupakan kumpulan informasi dari semua 33 provinsi di Indonesia yang dikumpulkan selama 6 tahun. Oke, selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana menganalisis data sekunder menggunakan aplikasi Avius. Baik, pertama-tama kita buat work file baru. Jika sudah, lalu kita buat template variabel penelitian size, ROA, NPF, DAR, sukuk, dan ISR. Kemudian kita isi data variabel size, ROA, NPF, DAR, sukuk, dan ISR dengan mengcopy paste variabel data panel. Lalu kita klik menu Quick, Estimate Equation, isi dengan ISR, C, size, ROA, NPF, DAR, sukuk. Lalu klik OK. Nah, di sini kita masuk ke teknik pemilihan model regresi data panel. Nah, teknik ini terdiri dari uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange multiplier. Pertama-tama untuk uji Chow. Uji Chow ini digunakan untuk memilih model yang digunakan, apakah sebaiknya menggunakan common effect model atau fixed effect model. Untuk langkahnya, kita klik Estimate, lalu ubah cross-section pada jendela panel option dalam bentuk fixed. Setelah itu, kita klik View, lalu pilih Fixed Random Effect Testing, lalu pilih Redundant Fixed Effect Likelihood Ratio. Nah, di sini kita dapatkan nilai probabilitas cross-section F dan cross-section Chi-square di atas 0,05, yaitu sebesar 0,74 dan 0,56. Maka dapat disimpulkan bahwa common effect model itu lebih layak. Selanjutnya kita masuk ke uji Hausman. Nah, uji Hausman ini dilakukan untuk menguji model random effect model atau fixed effect model. Untuk langkahnya sama persis seperti uji Chow, kita klik Estimate, lalu ubah cross-section pada jendela panel option dalam bentuk random. Setelah itu kita klik View, kita pilih Fixed Random Effect Testing, lalu pilih Correlation Random Effect Hausman Test. Nah, di sini kita dapatkan nilai probabilitas cross-section random di atas 0,05, yaitu sebesar 0,68. Maka dapat disimpulkan bahwa random effect model itu lebih layak.
Selanjutnya kita masuk ke uji Lagrange multiplier. Nah, uji ini dilakukan untuk menguji model random effect model atau common effect model. Untuk langkahnya sama, kita klik estimate, lalu kita ubah cross section pada jendela panel option dalam bentuk none. Setelah itu kita klik view, kita pilih fixed random effect testing, lalu pilih omitted random effect Lagrange multiplier. Nah, di sini kita dapatkan nilai probabilitas cross section Brose-Pagan di atas 0,05 juga, yaitu sebesar 0,25. Maka dapat disimpulkan bahwa common effect model itu lebih layak. Selanjutnya kita lakukan uji asumsi klasik. Uji ini terdiri dari uji multikoliniaritas dan uji heteroskedastisitas. Untuk uji multikoliniaritas, uji ini dilakukan pada regresi yang menggunakan lebih dari satu variabel bebas untuk mengetahui apakah terjadi hubungan saling mempengaruhi antara variabel bebas yang diteliti. Untuk langkahnya sendiri, kita klik quick, lalu group statistics, lalu kita klik correlation, lalu ketik variabel independen yang akan diestimasi, yaitu ISR, size, ROA, DAR, INPF, suku. Nah, maka di sini menghasilkan outputnya. Dapat dilihat tidak ada variabel independen yang memiliki nilai lebih dari 0,8, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi multikoliniaritas. Selanjutnya kita lakukan uji heteroskedastisitas. Nah, uji ini dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya ketidaksamaan varian dari residual model regresi data panel. Untuk langkahnya sendiri, kita klik view, lalu klik residual diagnostics, lalu klik cross-section dependence test. Nah, maka didapatkan hasil outputnya pada nilai probabilitas Brose-Pagan LM sebesar 0,169, yang artinya di atas 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi data panel tidak terjadi heteroskedastisitas. Selanjutnya kita masuk ke uji kelayakan model, yaitu uji F. Untuk langkahnya sendiri, kita klik estimate, lalu section pada jendela panel option dalam bentuk none. Nah, di sini menunjukkan bahwa nilai F statistik sebesar 7,562. Sedangkan pada F tabel itu di baris ke-39 sebesar 2,455. Jadi dari hasil F statistik lebih besar dari hasil F tabel dan nilai probabilitas F statistik lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel independen memiliki pengaruh terhadap ISR. Nah, selanjutnya kita buktikan untuk koefisien determinasi. Dari hasil nilai R-square yang kita lihat ini sebesar 0,492, yang artinya bahwa variasi perubahan naik turunnya ISR dapat dijelaskan oleh size, ROA, DAR, NPF, dan suku, yaitu sebesar 49,2%. Nah, sementara sisanya yaitu sebesar 50,8% berada pada variabel-variabel lain yang tidak diteliti. Selanjutnya kita masuk ke uji T. Pada uji T ini didapatkan output bahwa hanya variabel size dan NPF yang memiliki pengaruh terhadap ISR. Kayak dapat lihat dari sini, di antara variabel-variabel itu hanya size dan NPF. Nah, karena T statistik size dan NPF lebih besar dari T tabel, dan nilai probabilitas size dan NPF lebih kecil dari 0,05. Oke, sekiranya itu saja yang ingin saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.